Qalluhu masbukun huwa malam yudrik ma'al imami zamanan yasa'u qira'atal fatihati bin nisbati lil wastil mu'tadili la li qira'ati nafsihi alal mu'tamadi patas kutu anhul fatihatu kulluha. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita melanjutkan pada bacaan minggu yang lalu. Saat ini pengarang kita berbicara tentang makmum masbuk. Jadi di dalam sholat berjamaah ada yang namanya makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Kalau makmum muwafiq, makmum yang memang enggak ketinggalan membaca suratul Fatihah, sempurna dibaca Fatihah dari awal sampai akhir, karena memang ini makmum sudah ada lebih awal. Apalagi saat imam takbiratul ihram, makmum sudah siap di situ. Nah, itu namanya makmum muwafiq yang memang nilai ganjaran pahalanya paling sempurna. Nah, ada lagi nanti makmum masbuk, artinya makmum yang tidak sempat baca suratul Fatihah karena datangnya agak lambat. Contoh, imam sudah membaca surah di ayat-ayat yang terakhir, kemudian makmum baru sampai, dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, pada saat dia Allahu Akbar, imam langsung ruku, maka tidak boleh makmum membaca apapun juga kecuali dia langsung ruku. Ya, supaya nanti makmum bisa ruku bersama-sama dengan imam dan juga tumakninah bersama-sama dengan rukunya imam, sehingga nanti makmum dapat 1 rakaat. Gak usah disibukkan dengan hal-hal yang lain, apalagi baca takbiratul ihram, habis itu doa iftitah. Nah, ini doa iftitah sunnah ya. Nah, ini yang lebih parah. Jadi kita nggak usah menyibukkan diri kita dengan membaca-baca yang lain. Jangankan doa iftitah, suratul Fatihah saja yang rukun itu tidak perlu dibaca, udah langsung aja ruku bersama dengan imam. Walaupun di dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang kalau orang itu tidak membaca Al-Fatihah. Tapi khusus buat makmum masbuk dikasih kelonggaran. Ya, walaupun tidak membaca surah Al-Fatihah karena memang baru datang, itu dia sah sholatnya. Imam itu nanti yang akan menanggung bacaan Fatihahnya. Enak tuh ya. Kalau kita sholat sendiri nggak baca Fatihah ya kagak sah. Tapi satu-satunya kita berjamaah, kita jadi makmumnya masbuk, nggak baca Fatihah, itu Fatihah kita insya Allah udah ditanggung sama imam. Begitu ya Bapak Saudara. Nah, ini makmum yang seperti ini namanya makmum masbuk namanya. Huwa makmum masbuk itu malam yudrik ma'al imami zamanan, orang yang tidak mendapatkan bersama imam waktu yasa'u qira'atal fatihati, yang luas dia baca Fatihah. Enggak, ada waktu yang luas untuk baca Fatihah. Kenapa? Karena dia sudah datangnya terlambat sementara imam sudah mau ruku. Kalau memang masih ada kesempatan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, ya baca. Tapi kalau imam dah ruku baru 3 ayat, lanjut ruku. Jangan dilanjutin, kita terusin aja. Ya baca pada sampai selesai. Imam iktidal, ya kagak dapat kita rakaat. Begitu. Tapi nggak batal, tetap kita ruku, nanti kita iktidal, nggak batal. Cuma nggak dapat rakaat. Begitu Bapak Saudara. Ya, tetap ya kita tidak dapat rakaat.
sah sholatnya sah, karena terlambatnya belum sampai 3 rukun fi'li berturut-turut yang panjang, yang tawil. Ya, kalau kita lanjutin aja baca Fatihah, imam udah ruku, kemudian kita terusin baca Fatihah, imam udah i'tidal, ya bahkan kita belum selesai baca Fatihah kita terusin aja sampai imam sujud, itu sih nggak batal. Terus kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, masih belum batal. Tapi sudah tidak dapat rakaat. Nanti ketika imam salam, ini makmum mesti apa? Nambahin 1 rakaat. Jangankan sampai sujud, ya sampai i'tidal aja. Imam ruku, ternyata dinerusin aja baca Fatihah. Tanggung dah, tinggal 2 ayat diterusin. Pas banget selesai baca Fatihahnya di mau ruku, imam bangun, itu aja udah kagak dapet, ya udah kagak dapet rakaat. Sholatnya tetap sah, tetap, tapi tidak dapat rakaat. Jangan pakai nyusul, ya pas banget di ruku, ya selesai di i'tidal kan nggak dapet tuh, ya dia nyusul terus. Akhirnya sujudnya bareng-bareng kan, bareng-bareng tuh sama imam. Pas banget imam salam, disalam juga. Padahal kurang 1 rakaat. Paham ya Bapak, Ibu, Saudara? Iya, kurang 1 ya kagak sah sholatnya. Sholat maghrib orang-orang 3 di 2. Iya, kata malaikat, lu masih kurang, tambahin 1. Begitu. Ya, karena memang dia enggak paham. Nah, inilah artinya. Ya, karena memang dia enggak belajar sehingga dia tidak memahami itu ilmu sholat. Ya, akhirnya sholatnya tidak sah dan dia tidak tahu. Ya, kan rugi jadinya ya. Rugi. Makanya sudah dikasih kesempatan. Kalau kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca langsung Fatihah, enggak usah baca apa-apa, karena imam udah baca surah. Jangan baca yang lain-lain, baca doa iftitah enggak boleh, karena itu adalah sunnah. Pas banget baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Allahu Akbar, ruku. Ya udah kita ruku langsung. Ini namanya kita makmum masbuk. Itu masih baru 1-2 ayat. Ada lagi kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam langsung ruku. Ya udah Allahu Akbar, kita langsung ruku. Ya. Kalau imam udah rakaat terakhir, makmum baru sampai, itu termasuk makmum masbuk apa itu? Iya, masih makmum masbuk banget itu. Ya. Bukan masbuk lagi, masbuk banget. Ya, jadi pas banget imam udah tasawuf akhir, kita baru datang, tenang aja, jangan nungguin, tanggung dah, rapiin aja, jangan sayang. Kita tetap dapat 27 derajat. Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram, takbir intikal, Allahu Akbar, langsung tasawuf akhir. Pas mau tasawuf akhir imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung kita bangun lagi. Kita belum dapat rakaat tuh, mulain baru 1. Tapi udah dapat sholat berjamaah. Dapat 27 juga. 27 derajat. Cuma 27 kecil. Iya. Iya, 27 juga. Jangan bilang, ya tanggung dah, udah disembayang di pojokan sendirian. Jangan, sholat aja terus. Iya, walaupun di akhir-akhir. Begitu, iya. Nah, jadi tetap sah. Tapi kalau udah Allahu Akbar, baru Allahu Akbarnya belum selesai roknya, udah salam, kan dapat. Tapi kalau udah Allahu Akbar, udah selesai, tapi di belum tasawuf akhir, imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, masih dapat. Masih apa? Masih dapat. 27 juga dapat. Nah, begitu. Imamnya kan nggak niat berjamaah, itu dapat nggak? Ya dapat. Iya. Imamnya nggak niat jamaah. Ya kan waktu itu dia lagi usaha bukan imam nih, dia lagi sholat sendiri. Terus dia datang pas akhir, kita datang nih,
langsung kita ikut. Oh begitu, iya. Enggak apa-apa. Kita mah nggak usah yang mikirin imam niat jamaah atau tidak. Imam mau niat imaman, imam mau niat enggak niat imaman, itu enggak ada urusan. Kita tetap dapat fadilah berjamaah. Ya. Sebab ya imam tidak disyaratkan untuk niat imaman kecuali sholat Jumat. Nih, saya tadi sholat subuh jadi imam. Kemudian saya kagak niat imaman. Bapak niat makmuman semuanya. Bapak dapat 27 derajat. Ya, paham gitu? Nah, begitu. Jadi, ya enggak mesti imam itu niat imaman. Ya. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, kenapa imam harus niat imaman? Karena sholat Jumat itu baru sah kalau dikerjakan secara berjamaah. Tapi kalau sholat subuh orang sendiri sah nggak sholatnya? Sah, gitu ya. Tapi makmuman wajib niat makmuman. Kalau kita jadi makmum kagak niat makmuman, ya kagak sah. Bahkan batal. Dia ngikut imam tapi kagak niat makmuman, batal. Ya, tapi kalau imaman kagak niat imaman tidak apa-apa. Makanya ya kalau kita mau ngikut ke imam nggak perlu kita colek. Iya, nggak perlu. Ustadz biar supaya dia tahu dia jadi imam, nggak perlu. Biar nggak tahu juga nggak apa-apa. Begitu. Bahkan ketika nih yang kita anggap imam sholatnya beda sama kita, boleh. Walaupun kita tahu. Contoh, imam ya yang kita yakini nih, ya dia sendirian sholat. Bukan sholat maghrib, sholatnya sholat ba'diyah maghrib. Karena sholat maghrib udah rapi, ya kita baru datang. Ya terus nih ada orang sholat di pojok ba'diyah, kita baru datang. Gimana supaya kita dapat sholat berjamaah? Kita ngikut aja sama ya orang yang lagi sholat ba'diyah ya maghrib. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Di salat ba'diyah kita tahu, bukan kita kagak tahu. Kita tahu di ba'diyah karena memang udah selesai salatnya. Kan orang pada salat ba'diyah tuh. Nah, kita ngikut aja sama dia. Boleh? Boleh. Iya, boleh. Kadang-kadang imamnya dulu suka mentang. Nah, itulah. Jadi imamnya belum ngaji. Nah, begitu. Harus ngaji dulu. Nah, begitu. Pas mau dicolek dibagi ba'diyah nih, makmum ngasih kode lagi. Sebenarnya kan nggak perlu ngasih kode, dicolek gitu. Kata imam saya lagi sholat ba'diyah. Nah kan akhirnya nggak beres juga urusan gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap ini yang sholat ba'diyah dapat pahala gara-gara di ngikut. Itu namanya ta'awanu alal birri wat taqwa. Begitu ya. Nah makanya ilmu-ilmu yang begini nih kalau bukan di pengajian kagak kita dapetin gitu. Di pengajian kita baca kitab, nah kita dapetin. Nah seperti itu ya. Saya sering contohin kalau kita di bulan Ramadan nih Bapak Saudara, kita mau sholat tarawih, pas sampai musola Al-Makmur imamnya udah sholat tarawih, sementara kita belum sholat isya. Kan kalau kita mau sholat tarawih mesti sholat isya dulu ya, sholat isya dulu. Nah itu bagaimana? Jangan kita sholat isya sendirian di pojok, jangan. Dapatnya satu doang. Ya udah kita ngikut aja, ngikut imam yang imam lagi sholat tarawih. Imam sholat tarawih kita tahu. Usolli sunat tarawih rakaat ini, kita baru datang, kita sholat isya boleh. Usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kita sholat isya, imam sholat tarawih boleh? Boleh. Karena nazmus sholahnya itu tidak ya bertentangan, tetap sama. Ya, walaupun rakaatnya beda, walaupun niatnya beda. Nanti imam salam karena sholat ya tarawih 2 rakaat, kita sholat isya, berarti kita jangan salam. Kita ngapain? Nambahin berapa? 2 rakaat. Paham ya? Nah begitu.
Jangan dikosor, jangan ya. Ya kita lanjutkan. Itu namanya masbuk. Ya. La lil qiraati nafsi, tidak karena bacaan dirinya alal mu'tamadi menukul yang mu'tamad. Patas kudu anhul fatihatu, maka gugur daripadanya bacaan Fatihah kulluha semuanya. Tuh gugur udah semuanya. Orang di baru takbiratul ihram imam udah ruku. Udah enggak baca Fatihah gugur semuanya. Boleh. Satu-satunya imam, ya satu-satunya ya orang yang sholatnya sah walaupun tidak baca Fatihah itu makmum masbuk. Patas kutu anhul Fatihatu kulluha, maka gugur daripada orang tadi baca Fatihah semuanya. In adrokal imama, kalau seandainya dia udah menemukan imam, makmum mendapatkan imam fir ruku'i, pada ruku, begitu ya. Ya, ada ruku dia. Au ba'diha, atau sebagian ruku, udah kita langsung ruku. Ya. In adrakahu fil qiraati, jika dia mendapatkannya di dalam bacaan. Atau juga bisa jadi dibaca Fatihah cuma separuhnya doang. Nah, separuhnya lagi enggak sempurna karena imam udah ruku. Atau bisa jadi dia kagak dapat Fatihah sama sekali karena memang ya imam sudah ruku. Walhasilu, kesimpulannya annahu, sesungguhnya ilam yastagil, jika dia tidak menyibukkan bisunnatin dengan sunnah-sunnah, kata auzin seperti ta'awuz, enggak usah kita nyibukkan diri dengan ya kelakuan yang sunnah-sunnah. Misalnya habis takbiratul ihram kita baca auzu, kita baca takbiratul ya doa iftitah. Nah itu enggak usah. Jadi langsung aja yang penting-penting, karena kita udah masbuk. Kalau masih kesempatan baca pada satu ayat, dua ayat, imam ruku langsung ruku. Wajaba alaihi ayyarka'a, maka wajib atas orang tadi ruku ma'al imami, bersama imam. Fa illam yarka' mahu, kalau seandainya dia tidak ruku bersama imam, patat hurraqatu, luput rakaatnya. Tuh, kalau imam udah ruku diem aja ngelanjutin baca Fatihah, ya luput rakaat, enggak dapat rakaat, makanya langsung ruku. Tapi jangan disengaja, ngodong-ngodong masbuk sengaja sholat tarawih, wah imamnya bacanya masih lama nih, tiduran dulu ya, tinggal ayat terakhir ya Allahu Akbar, imam ruku dia ruku. Ini kata malaikat, waduh parah nih orang nih ya, ini masbuk buatan ini ya, begitu. Jangan. Dulu kan kita masih kecil begitu sholatnya ya. Kalau imam baca surahnya Al-A'la kan agak panjang. Tiduran dulu gitu. Entar di akhir-akhir suhufi Ibrahim wa Musa, bangun buru-buru takbir Allahu Akbar. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa, imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Kenapa ini langsung? Masbuk. Dia masbuk. Ini masbuk buatan, ini enggak boleh ya. Jangan. Jadi malaikat kagak bisa dibohongin, Bapak Saudara. Lu ada lo. Nah, begitu. Jadi jangan, ya enggak boleh. Jadi pak ilam yarka mahu patat rakaatu, kalau seandainya dia tidak ruku maka luput rakaatnya. Wala tabtul salatu, dan tidak batal salatnya. Illa iza takhalafa bi ruknaini, kecuali kalau dia terlambat sampai ketinggalan 2 rukun bila uzrin, tanpa uzur. Kalau ada uzur sampai 3 rukun. Kalau enggak uzur itu hanya ketinggalan 2 rukun, enggak batal salatnya, tetap boleh. Ya, dilanjutin aja, cuma kagak dapat rakaat. Wa ini istaghala bi sunnatin, kalau seandainya makmum sibuk dengan sunnah, wa zanna, dan dia menyangka annahu yudriku imamahu, bahwasanya dia masih mendapatkan imamnya fir ruku'i, dalam ruku, wajaba alaihi ayyaqra'a bi qadriha, maka wajib atas dia membaca seukurannya yang sunnah, fi zanni, pada asumsinya, minal fatihati, daripada baca Fatihah, litaksirihi, karena kelalaiannya dia, biudulihi, dengan dipindahkannya, min fardin ila sunnatin, dari yang fardu kepada yang sunnah. Bapak Saudara, kalau saya ketahuan makmum masbuk, saya takbiratul ihram
Allahu Akbar, saya malah baca doa iftitah. Padahal imam udah baca surah. Mestinya jangan. Saya langsung aja baca Fatihah. Saya anggap saya masih keburu Nah ternyata saya baca Fatihah, ya imam udah ruku. Ya saya baca doa iftitah, ternyata imam udah ruku. Nah saya baca doa iftitah berapa? 1 menit. Nah kalau saya baca 1 menit nggak boleh kita langsung ya ruku. Saya baca Fatihah selama 1 menit dulu. Nah 1 menit saya baca Fatihah sebagai pengganti yang tadi. Seandainya 1 menit saya baca Fatihah, ternyata saya ya mau ruku, imamnya udah bangun dari ya ruku dan i'tidal, berarti saya tidak dapat rakaat. Ya, saya tidak dapat rakaat. Kemudian apakah saya boleh ya ketika saya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, kemudian imam ruku saya langsung ruku? Nggak boleh, karena kita ada kesalahan. Mestinya tuh tadi sekitar berapa detik atau berapa menit yang kita baca doa iftitah harus diganti dulu dengan membaca Al-Fatihah. Itu begitu. Makanya jangan kita sibukkan pada saat kita takbirul ihram. Kalau memang imam sudah dalam kondisi di akhir-akhir baca surah, nggak ada yang perlu kita kerjakan kecuali langsung baca Fatihah. Nah sedapat mungkin 1 ya, ayat ya silakan 1 ayat, dapat 2 ayat ya silakan dapat 2 ayat. Ketika imam ruku kita dapat 1 ayat 2 ayat ya langsung ruku gitu. Jadi nggak boleh kita baca doa iftitah. Kenapa? Karena yang fardu diutamakan, jangan yang sunnah malah kita sibukkan. Ya jadi kalau kita sibukkan dengan yang sunnah malah itu nggak boleh. Ya, sehingga kita punya kewajiban untuk mengganti baca Fatihah sekedar tadi dia membaca doa iftitah. Itu maksudnya begitu. Karena dia udah memindahkan dari yang fardu kepada yang sunnah. Semain paraga, kemudian apabila dia selesai mimma lazimahu dari apa yang sudah diwajibkannya, wal imamu rakiun, dan imam sudah ruku raka'a ma'ahu, maka disilakan ruku bersamanya. Wa adraka rakaata, dan dia mendapatkan rakaat. Kalau memang ketika dia ruku ya sementara imam masih ruku, berarti dia dapat 1 rakaat. Atau wal imamu fil i'tidali, imam dah i'tidal. Nah kalau imam dah i'tidal lazimahul hawa, maka dia mesti turun ma'ahu bersamanya lisujud untuk sujud, wa fatat rakaatu, kemudian luputlah rakaat. Ternyata setelah dibaca Fatihah sebagai pengganti daripada tadi dibaca doa iftitah ya sampai selesai ya seukuran yang tadi dibaca doa iftitah, ternyata imam udah i'tidal bahkan udah turun untuk sujud, ya udah kita langsung sujud ngikutin imam. Nggak perlu kita ruku lagi i'tidal lagi, nggak perlu, langsung kita apa? Sujud. Tapi kita kagak dapat rakaat. Sama kita sholat nih baru datang, imam lagi sujud, kita nggak usah nungguin sampai dibangun dulu, jangan, langsung aja takbirul ihram, Allahu Akbar. Imam lagi sujud, langsung sujud. Itu dapat pahalanya. Cuma tetap tidak dapat rakaat. Kan kadang-kadang kita nungguin dulu, tungguin dulu. Ya, ntar imam dari bangun baru kita takbiratul ihram. Jangan. Sayang-sayang. Padilah ia mendapatkan ruku, sujud sama-sama imam kan kagak dapat. Atau kita sampai imam lagi tasawuf awal. Jangan kita tungguin sampai dibangun. Jangan, langsung aja takbir. Allahu Akbar. Ya, itu namanya takbiratul ihram. Nah, kemudian kita takbir intikal, imam lagi tasahud awal. Allahu Akbar, tasahud awal. Begitu Pak ya. Ini sering saya lihat, kadang-kadang orang baru datang, imam lagi sujud, ditungguin dulu. Ya, ini kaget takbiratul ihram. Ntar pas saat imam udah berdiri baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sebenarnya beda pahalanya udah. Ya, pahalanya udah beda. Udah langsung aja Allahu Akbar. Imam sujud langsung aja sujud. Imam duduk langsung duduk. Imam tasawuf langsung tasawuf. Ikutin apa yang sedang dilakukan oleh imam. Jangan kita nunggu sampai didiri dulu. Ya, begitu ya Bapak, Ibu, Saudara, terkait tentang
sholat berjamaah etikanya begitu. Apalagi ngobrol dulu, gimana kabarnya? Orang lagi pada tasawuf awal, udah ente Allahu Akbar langsung wow seperti itu. Nggak usah, sebab dah lagu nih. Jadi dia udah tidak dianjurkan lagi karena udah melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi langsung nanti pas bangun walaupun dia posisinya baru hitungan rakaat pertama langsung baca Fatihah, tidak perlu membaca doa iftitah. Kita kalau udah mengerjakan hal yang lain sunnah doa iftitah udah gugur taputu. Nah begitu. Kecuali kalau di awal Allahu Akbar silahkan doa iftitah. Kalau kita udah a'udzubillahi minasyaitonirrajim udah kagak boleh, luput. Kita udah baca a'udzu, ya Allah belum baca doa iftitah, ya udah gugur karena udah tidak disunnahkan. Apalagi kita udah sujud bersama dengan imam, udah tasahud. Nah bangun walaupun hitungannya itu rakaat pertama tetap itu disebut bukan awal lagi, sehingga tidak disunahkan doa iftitah. Langsung baca apa? Fatihah. Fa in jaro, kalau seandainya ia memberlakukan ala nazmi sholati nafsihi, atas susunan sholatnya sendiri, batalah sholat tuh. Kalau dia mau ngikutin sholat cara dia sendiri itu batal. Ente ngikut imam, ya tetap aja habis baca Fatihah dia ruku, habis ruku dia tidak, padahal imam udah sujud, mestinya udah langsung sujud aja. Allahu Akbar, imam udah sujud langsung sujud. Jangan kita ruku, kita iktidal, kita sujud, berarti kita ngikutin nazom susunan sholat kita sendiri, itu batal sholatnya. Ini disebut batalat sholat begitu. Wa ilam yaqra, sekalipun dia tidak selesai hatta aradal imam, sehingga dia menemukan imam al-hawiyah yang udah turun lis sujud untuk sujud, wajib alai niatul mufaraqah, maka wajib atas dia niat mufaraqah ainan secara tertentu qabla hawi imami, sebelum turun imamnya. Fa in tarokah, kalau seandainya ditinggalkannya hatta hawal imam, sehingga imamnya udah turun, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Li takhalluqihi bi ruknaini fi'liyaini, karena itu terlambat ketinggalan dua rukun fi'li bila uzrin tanpa uzur. Ketinggalan dua rukun fi'li tanpa uzur batal. Kalau ketinggalan dengan uzur, dua rukun fi'li itu belum batal. Uzurnya contohnya di bacaannya lambat, imam bacanya cepat, tapi bukan masbuk di rakaat kedua. Kita kalau di rakaat kedua kan bukan masbuk. Kalau seandainya imam udah selesai baca Fatihah, kita belum, kita lanjutin. Jadi jangan masbuk terus, masbuk di awal doang, gitu. Entar di rakaat kedua imam baca Fatihah cepat banget. Kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, imam udah ruku aja. Jangan langsung kita ruku juga. Ini bukan masbuk lagi. Kita lanjutin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, terus sampai selesai. Imam udah ruku, kita belum selesai baca Fatihah. Terusin aja. Imam udah iktidal, kita belum juga baca Fatihah, belum selesai. Imam sujud baru, enggak apa-apa. Itu masanya ada uzur, kita emang baca Fatihahnya lambat, baru kita ruku, kita iktidal, kita sujud, kan ketinggalan dia. Ketinggalan dua rukun fi'li masih dimaafkan. Itu begitu. Paham gak nih Pak? Jadi kita kalau udah rakaat kedua, kita baca Fatihah belum selesai, imam udah selesai duluan, itu tetap kita harus apa? Harus lanjutkan. Contohnya yang sholat sir dah, sholat zuhur, rakaat pertama Allahu Akbar. Nah kita baru takbiratul ihram belum apa-apa, imam udah ruku, langsung ruku. Berarti Fatihah kita dianggap masbuk, itu ditanggung. Entar rakaat kedua, kita baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam udah ruku aja, enggak boleh langsung ruku. Paham? Harus dilanjutkan.
iya kana budu iya kana terus sampai selesai. Tapi imam udah ya iktidal, udah sujud nggak apa-apa. Nah baru kita selesai, kita ruku, kita iktidal, kita sujud. Ketinggalan 2 rukun fi'li, ya itu masih dimaafkan. Kenapa? Karena kita bacanya agak lambat, sementara imam bacanya terlalu cepat. Susah ngikutin nih imamnya, katanya kenapa cepet banget, begitu. Iya. Nah tetap cepatnya kita harus, yang kita tinggalin ngesah gitu, kecuali rakaat pertama, karena itu ada namanya apa, masbuk. Jadi masbuk hanya ada di rakaat yang pertama. Untuk rakaat selanjutnya tidak ada masbuk lagi. Kalau ada masbuk enak banget deh, kalau baca terus sampai 4 rakaat. Ya, jadi rakaat pertama saja yang ada masbuknya. Begitu ya. Wa illam yazunna, ya kalau seandainya dia tidak menyangka idrakahu, menemukannya perukui, wajib alaihi niatul muparokoh, maka dia wajib niat muparokoh. Fa in tarokaha, kalau seandainya ditinggalkannya, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Inda sin mim wa qala mim ra la tabtulu, tidak batal sholatnya. Illa iza takhalaqa ruknaini bila niyati muparaqatin, kecuali kalau udah terlambat 2 rukun tanpa niat muparaqah. Kalau udah terlalu lama, terlambatnya udah niat muparaqah aja dah. Wah gua kagak bisa ngikutin lu dah. Nah begitu nih, imamnya terlalu cepat, udah muparaqah. Muparaqah di situ enggak melupakan fadilah berjamaah, karena kita enggak bisa ngikutin imam yang terlalu apa? Terlalu cepat. Kalau kagak niat muparaqah, kemudian dia terlalu terlambat lebih dari 2 sampai 3 rukun, ya berarti batal sholatnya. Nah supaya kagak batal, niat muparaqah. Apa nih muparaqah? Berpisah dari imam. Itu begitu. Makanya kita sebagai imam jangan terlalu cepat. Gitu. Sampai-sampai makmum kagak sempat ngikutin kita, karena seperti kilat. Ya begitu. Baca Fatihah, kita baca Fatihah juga udah cepet banget, tapi masih kagak bisa juga ngikutin. Nah begitu, jangan. Bahkan kalau tidak ada tumak ninahnya, kagak sah sholatnya. Kita secepat-cepatnya tetap mesti ada apanya? Tumak ninah. Makanya kata Nabi, jangan sampai kita sujud seperti matok burung. Burung kalau matok, nah begitu. Jadi sujud jangan begitu, karena langsung angkat. Nah begitu. Ditempelin dulu nih jabhah jidat kita, tempelin ke tempat sujud. Walaupun kagak baca apa-apaan nggak apa-apa, yang penting tempelin dulu sampai ada tumak ninah. Jangan seperti burung matok. Burung matok, tek angkat, tek angkat. Nah begitu. Karena ada orang sujud begitu, Allah, nah langsung. Nggak boleh, nggak sah. Anggota sujud tuh ada 7, benar-benar harus digunakan dalam waktu sujud. Ya, a'dha'us sujud sab'ah. Anggota sujud itu ada 7. Nah begitu. Kalau nggak begitu, batal bapak saudara sholatnya. Ya, jadi jangan sampai. Ya. Illa iza takhalaqa ruknaini bila niati muparaqah. Ya, walau syakka, kalau seandainya dia ragu hal huwa masbukun am muwafiqun, apakah dia masbuk atau muwafiq? Wa huwa, kalau muwafiq man adraka zamanan yasul Fatihah, orang yang ada waktu luas untuk baca Fatihah, itu namanya muwafiq. Bahwa kal muwafiqi itu seperti orang yang muwafiq alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Fayatakhallafu, maka dia terlambat liqraatil Fatihati, untuk membaca Fatihah. Kemudian ya dia terlambat pada imamnya. Nah yang begini yugtafaru lahu salah satu arkanin tawilah, dimaafkan bila 3 rukun yang panjang. Tuh, fala yuhsabu min hal i'tidalu, maka tidak dihitung i'tidalnya, walal julusu, dan juga duduk bainas sajdataini, antara 2 sujud.
Fa'in sabaqahul imamu, kalau seandainya terus imam mendahulukan Nabi aksara lebih banyak min salah satu arkanin tawilatin, lebih dari 3 rukun yang panjang, bi alam yaqra minal fatihati, dia belum selesai juga Fatihah, dia masih baca Fatihah aja, sementara imam udah menyelesaikan 3 rukunnya. Ya misalnya 3 rukun yang panjang apa? Ruku, sujud yang pertama, duduk, terus sujud yang kedua, belum juga selesai. Sampai imam udah bangun dia masih baca Fatihah aja. Nah ini kan kebangetan ini alamatnya. Nah ini harus muparokohnya dia. Ya, wal imamu mutalabisun birrabi'i, sementara imam udah masuk ya rakaat yang keempat, kaki yamin, dia diri lagi, ya tuji'u bihil qiraah, yang di situ dia harus membaca bacaan Fatihah lagi. Au julusun li tasahudi, atau dia udah duduk tasahud, tabi'ahu bima huwa fihi, ya maka dia harus mengikut padanya. Summa tadaraka, kemudian nanti dia harus menyusul rakaatan, 1 rakaat ba'da salamihi, setelah salamnya imam. Jadi dia otomatis rakaat yang 1 dianggap gugur karena enggak kedapatan bersama dengan imam. Amma iza kana sabqu bi arba'ati arkanin, tapi kalau dia ya terlalu terlambatnya ya sampai 4 rukun, wal imamu fil khamis, sementara imam pada rukun yang kelima, ka anta khalaqa bi ruku, seperti dia terlambat dengan ruku, wasajdataini, 1 ruku, 2 sujud, 3 berdiri, wal imam hina izin berruku, sementara imam ketika itu udah ruku lagi, kan berarti udah sampai 5 rukun yang panjang. Batolat sholatuhu, maka makmumnya batal sholatnya. Kenapa? Karena terlalu lambat ngikutin kepada imam. Pasakku pisabqiyati wal mufaqati minal mawadi'i, maka ragu di dalam menyusul dan bersamaan minal mawadi'i, daripada tempat-tempat allati yuktafaru fiha, yang diampunkan itu salah satu arkanin tawilah, hanya itu ya diberikan dispensasinya 3 rukun tawilah. 3 rukun yang panjang nih, kalau kita mau ngikutin 3 rukun Pak, 1 yang panjang ruku, kalau iktidal nggak dihitung, kemudian sujud dihitung 2, duduk juga tidak dihitung, terus sampai sujud yang kedua, berarti 3 rukun tawilah, ruku, kemudian sujud yang pertama, kemudian sujud yang kedua. Itu masih ditolerir kalau terlambatnya 3 rukun tawilah, kalau ada uzur, seandainya makmum sangat lambat bacaannya. Tapi lebih dari itu sudah tidak ditolerir lagi. Ya, itu namanya 3 rukun fi'li yang panjang. Sekarang kita pahamin dulu dah. Rukun di dalam sholat ada yang tawil, ada yang qasir. Ya, sekarang yang tawil dulu. Ruku termasuk tawil. Kalau iktidal qasir. Kalau sujud tawil. Kalau duduk antara 2 sujud qasir. Qasir ya. Duduk antara 2 sujud qasir. Rabbighfirli itu enggak boleh lama-lama. Iya, dia termasuk qasir. Kalau kita terlalu lama batal sholat kita. Sujud lagi yang kedua tawil. Kalau kita sujud sejam boleh nggak? Boleh kalau kuat. Bapak sujud sejam boleh kalau kuat. Iya begitu. Iya. Ya, orang pada bingung nih, orang apa ini? Ya, ini masih ada nggak nih orang nih? Ternyata memang disujudnya lama. Nggak apa-apa, sujud 10 menit, 15 menit boleh. Ruku 5 menit, 10 menit boleh. Berdiri setengah jam boleh nggak? Berdiri setengah jam boleh, karena ruknun tawil. Nah, yang ruknun qasir itu iktidal. Iktidal nggak boleh lama-lama. Kalau lama melebihi baca Fatihah batal, kecuali pada saat lagi kunut, itu aja. Kalau kunut itu ada uzur. Kemudian duduk antara 2 sujud itu juga termasuk qasir. Enggak boleh baca Rabbi firli warhamni wajburni lebih dari tasyahud. Ya, itu bisa membatalkan. Nah, itu maksudnya ada rukun tawilah, ada rukun qasir. Paham, maka pahami.
hazihil ahkam al-muhimmah, hukum ini yang sangat penting. Waqad takhastuhu, dan saya sudah ringkasnya biziyadati min qaf, jadi diringkas dari mim dal ya. Kemudian juga nanti dari kitab diambil qaf sama waw, yaitu al-hasyiyah maupun ya hasyiyah daripada Imam Ramli. Cukup, nanti baru qauluhu tartiban. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Ya, emang pentingnya kodok juga begitu. Kita jaga-jaga. Makanya kita kadang-kadang habis sholat kita sholat kodok. Takutnya yang begitu-begitu tuh. Ya, kita benar-benar ihtiyaton, berhati-hati. Nggak apa-apa. Ya, lebih aman lagi. Tapi untungnya juga kita ada sholat sunnah. Jadi artinya ketika sholat kita kurang sempurna, nanti ditanya, coba lihat dia punya sholat sunnah enggak. Nah pas mau dia punya sholat sunnah, ada sholat sunnahnya banyak, itu untuk menambal sholat fardunya. Di akhirat fungsi sholat sunnah bisa menambal sholat wajib. Tapi kalau di dunia nggak bisa. Kita punya kodok sholat wajib, sekarang kita mau bayar dengan sholat sunnah, boleh nggak? Nggak boleh di dunia. Tapi di akhirat boleh, karena ada hadisnya. Jadi nanti kalau ada orang yang ditanya tentang sholat, ternyata ini sholat kurang bagus, ya masih banyak tambalan-tambalannya, kekurangan-kekurangan seperti yang tadi tuh, ya mungkin dia nggak ngerti masbuk bagaimana, ya. Nah akhirnya kan masih ada kekurangannya, ditanya ada sholat sunnahnya nggak? Ada. Nah itu sholat sunnahnya buat nambal. Nah begitu. Makanya kalau kita ihtiyaton nggak apa-apa. Kita lagi ada punya waktu, habis sholat maghrib kita sholat kodok maghrib, kita habis sholat isya sholat kodok isya, begitu. Apalagi di Masjidil Haram kita ya sholat kodok, satu kali sholat kodok itu untuk 100.000 ya, karena satu kali kita sholat kodok sama dengan 100.000 kali kita sholat kodok. Dan banyak-banyak, habis sholat maghrib sholat kodok maghrib di Masjidil Haram, habis sholat isya sholat kodok isya satu kali. Itu satu kali yang kita kerjakan di sini sama dengan 100.000 kali. Siapa yang kuat kodok 100.000 kali? Nggak kuat. Nah itu makanya ketika lagi di Masjidil Haram itu yang kita utamakan, walaupun cuma satu kali, nggak usah banyak-banyak. Ya kita habis sholat maghrib nih, ya kita kodokin sholat maghrib. Habis sholat isya sholat kodok isya. Nah kalau habis subuh biasanya orang banyak yang negor, lebih amannya sebelum subuh kita sholat kodok subuh. Jadi nanti habis subuh nggak usah kita sholat lagi, karena kadang-kadang memang ada yang negor, padahal kita sholat kodok kapan aja boleh nggak? Boleh, tapi takut fitnah, ya udah kita kerjain duluan. Begitu Bapak Saudara, sebagai ihtiyaton, bentuk kehati-hatian. Kita takut masih banyak kekurangan-kekurangan kita di dalam melaksanakan sholat. Begitu. Cukup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana